Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Arya Penangsang di bagian ke-6 dalam episode Sayembara Adipati Pajang. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Setibanya di Pajang, Adipati Adiwijaya beserta rombongan disambut para pejabat dengan sukacita. Tak ada yang kurang dari jumlah rombongan. Semua dalam kondisi baik dan selamat. Adipati Adiwijaya berkenan beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh. Pada sore harinya, Adipati Adiwijaya memanggil Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wurakil, Ki Ageng Pemanahan, berikut Ki Juru Mertani di ruang khusus, dan tidak ada orang lain yang hadir selain ke-6 orang tersebut. Adipati Adiwijaya menyampaikan maksudnya. Sang Adipati berkenan meminta pemecahan mengenai kasus Arya Penangsang. Arya Penangsang tidak bisa terus-menerus didiamkan saja. Harus ada pihak yang berani bertindak, dan tampaknya hanya Pajang yang mampu menghadapi kekuatan Jipang. Yang menjadi masalah, posisi Pajang sangatlah terjepit. Pajang dipimpin oleh seorang adipati yang bukan muslim, dan tentu saja fenomena ini akan membuat Dewan Wali Songo tidak menaruh simpatik. Searogan apapun Arya Penangsang, sekejam apapun dia, namun dia telah memegang 2 poin penting sebagai sandi kekuatannya. Pertama, jelas dia seorang muslim. Kedua, Sunan Kudus berada di belakang dia. Oleh karenanya, Adipati Adiwijaya meminta pertimbangan dan jalan keluar yang tepat, yang tidak merugikan Pajang, namun bisa menghancurkan kekuatan Jipang. Ki Mas Manca mengusulkan agar sang adipati tidak gegabah berhadapan secara langsung dengan Arya Penangsang. Ki Mas Manca telah mendengar kabar bahwa di pesantren Kudus, sang adipati hampir saja kehilangan kontrol diri. Jika memang kehendak berhadapan dengan Arya Penangsang, lebih baik menggunakan kekuatan ketiga. Ki Mas Wila dan Ki Mas Wurakil membenarkan pendapat Ki Mas Manca. Begitu juga Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani. Yang menjadi masalah sekarang, siapakah kekuatan ketiga yang bisa dijadikan alat untuk memukul Jipang? Seluruh yang hadir terdiam, masing-masing tengah memeras otak. Lantas, Ki Ageng Pemanahan angkat bicara sembari menyembah. Mohon beribu ampun Kanjeng Adipati. Jika diperbolehkan, hamba akan memberikan masukan. Adipati Adiwijaya mengangguk. Menurut saya, lanjut Ki Ageng Pemanahan, tidak ada lagi kekuatan dahsyat yang mampu menghadapi Jipang kecuali kekuatan Pajang. Tak ada jalan lain, tak ada kekuatan lain yang sanggup melakukannya. Oleh karenanya, kita tidak bisa mengharapkan daerah lain tampil secara mandiri berhadapan dengan Jipang. Semua yang hadir mengerutkan dahi mendengarnya. Mau tidak mau, pasukan Pajang sendiri yang harus bergerak. Namun, semua yang hadir menunggu. Sebaiknya pasukan Pajang harus melepas busana keprajuritan Pajang. Pasukan Pajang harus melepas identitasnya sebagai pasukan Pajang. Harus ada daerah lain yang berani tampil ke depan untuk mengakui bahwa pasukan Pajang yang tengah menggempur pasukan Jipang berasal dari daerahnya. Jika kelak terjadi perang terbuka, menang atau kalah, maka Pajang tidak akan terbawa-bawa. Tertegunlah seluruh yang hadir. Ki Mas Manca angkat bicara. Pemanahan, lantas daerah manakah yang dimungkinkan untuk berani tampil mengakui seperti itu? Ki Ageng Pemanahan menyembah. Kalau memang diizinkan, biarlah hamba dan paman saya, Ki Juru Mertani, yang akan tampil ke depan. Biarlah kami, atas nama daerah Selo,
memimpin pasukan Pajang melakukan perang terbuka dengan Jipang Panolan. Biarlah terdengar kabar Jipang Panolan tengah berperang dengan Selo. Seluruh yang hadir menghela nafas berat. Suasana hening untuk beberapa saat. Ki Mas Manca kemudian angkat bicara. Daerah Selo identik dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Adipati Adiwijaya memicingkan mata mendengarnya. Dan Jipang Panolan identik dengan Kanjeng Sunan Kudus. Lanjut Ki Mas Manca. Dan akan menjadi sebuah berita besar manakala Dewan Wali Songo mendengarnya. Bukankah begitu Kang Mas Manca? Sela Adipati Adiwijaya datar. Ki Mas Manca menyembah sesaat. Benar Dimas Adipati. Dan jika itu terjadi, tidak menutup kemungkinan Dewan Wali Songo akan campur tangan untuk memaksa kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata. Adipati Adiwijaya menghela nafas sekali lagi. Nampak kini Ki Juru Mertani mengaturkan sembah. Mohon beribu ampun Kanjeng Adipati. Jika boleh, saya hendak mengaturkan pendapat. Adipati Adiwijaya mengangguk, mempersilakan. Sebaiknya Kanjeng Adipati mengeluarkan sayembara khusus secara terselubung kepada para penguasa daerah yang berada di bawah kekuasaan Pajang. Mohon sayembara ditawarkan kepada penguasa yang jelas-jelas telah nyata kesetiaannya kepada Pajang. Hindari penguasa daerah yang masih diragukan kesetiaannya. Dari sekian banyak para penguasa daerah yang ditawari sayembara, pastilah ada yang akan berani tampil untuk memimpin pasukan Pajang dengan menggunakan identitas daerahnya. Jika memang tidak ada yang berani, maka terpaksa saya beserta keponakan saya, Pamanahan, akan tampil ke depan dengan mempertaruhkan nama Selo. Saya berjanji akan memotong kepala harimau terlebih dulu agar peperangan tidak berjalan berlarut-larut. Arya Penangsang saya pastikan harus tewas terbunuh terlebih dulu. Sehingga jika kemudian Dewan Wali Songo ikut campur memaksakan agar terjadi gencatan senjata, maka di saat gencatan senjata terjadi, Arya Penangsang harus mati lebih dulu. Ki Mas Manca meragukan kata-kata Ki Juru Mertani. Juru Mertani, yakinkah kamu dengan ucapanmu? Ki Juru Mertani menyembah. Dengan taktik yang bakal hamba buat untuk memperdaya Arya Penangsang agar keluar sarang sendirian, saya yakin saya pasti bisa memenuhi ucapan saya. Saya pasti bisa memenuhi ucapan saya, Kanjeng Pati. Ki Mas Manca mengangguk. Lantas dia menoleh ke arah Adipati Adiwijaya. Bagaimana Dimas Adipati? Adipati Adiwijaya tercenung sesaat. Lantas dia berkata, baiklah, tapi hal tersebut dilakukan jika memang nanti tidak ada satupun daerah yang berani memasuki sayembara. Oleh karenanya, aku akan memberikan imbalan besar, yaitu siapa saja yang berani mengakui pasukan yang bakal menggempur Jipang Panolan berasal dari daerahnya dan berhasil mematahkan kekuatan Jipang. Maka aku akan memberikan hutan Mentawak dan daerah Pati sebagai imbalannya. Keputusan sudah diambil. Tidak menunggu waktu lama, atas perintah Adipati Adiwijaya, Ki Mas Manca segera memerintahkan juru tulis Kadipaten untuk membuat surat undangan-undangan resmi. Surat-surat undangan yang bakal dikirim kepada para penguasa daerah yang berada di wilayah kekuasaan Kadipaten Pajang. Pada hari yang telah ditentukan, mereka harus datang ke Kadipaten Pajang atas perintah Adipati Adiwijaya. Sayembara Adipati Pajang. 3 bulan kemudian, beberapa hari sebelum hari yang telah ditetapkan dalam surat undangan resmi, berdatanganlah para penguasa daerah yang ada di seluruh wilayah Kadipaten Pajang. Mereka datang berkelompok, tidak bersamaan, gelombang bergelombang. Tidak ada yang mencolok, karena memang begitulah
pesan yang dituliskan dari surat undangan dari sang adipati. Pada hari yang telah ditetapkan, seluruh penguasa daerah telah berkumpul di Sitihinggil Kadipaten. Lama waktu berselang, mereka semua menunggu kehadiran sang adipati di tempat itu. Beberapa saat kemudian, muncullah Adipati Adiwijaya, diiringi Ki Mas Manca dan kepala pengawal pasukan khusus Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani. Berikut beberapa prajurit khusus yang mengawal. Di depan para penguasa daerah, Adipati Adiwijaya meminta Ki Mas Manca membacakan sayembara. Sesuai sayembara dibaca, suasana hening. Tidak ada yang berani bersuara. Melihat situasi menjadi sepi dan tegang, Adipati Adiwijaya angkat bicara. Dia mempertegas isi sayembara dengan menantang siapa yang berani tampil ke depan yang akan memimpin pasukan Pajang dengan menggunakan identitas dari daerahnya. Suasana sepi tidak juga mencair, hingga kemudian seorang penguasa daerah terlihat menyembah dan berkata, "Kasinggihan Dawa Kanjeng, izinkan saya mengutarakan kebimbangan saya, yang mungkin juga mewakili kebimbangan hati dari seluruh teman-teman yang hadir di sini. Kanjeng, jika kami semua diperintahkan angkat senjata, menggempur Jipang atas nama pasukan Pajang, sudah barang tentu kami tidak akan banyak berpikir panjang. Jiwa raga kami akan kami pasrahkan untuk itu. Namun, manakala kami harus menggempur Jipang atas nama daerah lain, mohon maaf Kanjeng, jika nanti benar-benar terjadi hal tersebut, kami tidak berani menanggung resiko dengan mengorbankan kerabat kami yang ada di daerah. Kaum putihan terkenal radikal dan bisa berbuat ngawur atas nama agama. Mohon Kanjeng memaklumi." Adipati Adiwijaya menghela nafas. Kata-kata yang terucap barusan memang ada benarnya. Karena tidak ada juga yang berani memasuki sayembara, maka Adipati Adiwijaya pun menutup pertemuan tersebut. Sebelum menutup pertemuan, sang adipati meminta pengiriman pasukan dari semua daerah untuk memperkuat barisan pasukan Pajang. Perintah yang terakhir ini disambut dengan sukacita tanpa keraguan sedikit pun oleh semua penguasa daerah. Mendapati sayembara yang dipermaklumatkan, tidak ada yang berani memasuki. Maka hari itu juga Adipati Adiwijaya mengutus Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani untuk menjalankan rencana lain yang pernah mereka tawarkan. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani segera menjalankan perintah. Angkatan bersenjata Pajang segera mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah perang besar. Mereka dikoordinir di bawah pimpinan penuh Ki Ageng Pemanahan. Sembari menunggu bantuan pasukan dari daerah, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani mematangkan rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Atas saran Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pemanahan diminta untuk mengusahakan agar tombak pusaka Kiai Pleret bisa mereka pinjam, karena hanya dengan tombak pusaka peninggalan Majapahit tersebut, kulit Arya Penangsang bisa dilukai. Hanya saja tombak tersebut sedemikian berharga bagi Adipati Adiwijaya dan tidak akan mungkin dipinjamkan begitu saja, kecuali kepada orang yang benar-benar dipercayai oleh sang adipati. Maka terpaksa Ki Ageng Pemanahan atas saran Ki Juru Mertani meminta agar Danang Sutawijaya, putranya yang kini telah diambil anak angkat oleh Adipati Adiwijaya, diminta untuk ikut memperkuat barisan. Adipati Adiwijaya tidak paham atas permintaan ini. Selain Danang Sutawijaya masih kecil, tidak ada kelebihan Danang Sutawijaya yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat barisan Pajang. Namun, dengan cerdiknya Ki Ageng Pemanahan meyakinkan Adipati Adiwijaya bahwa mengajak Danang Sutawijaya
untuk memperkuat barisan Pajang adalah salah satu dari taktik yang hendak dijalankan. Pada akhirnya, Adipati Adiwijaya menyetujui. Bahkan, manakala Ki Ageng Pemanahan memohon agar Danang Sutawijaya diperkenankan membawa tombak pusaka Kyai Pleret, sang Adipati pun tidak bisa menolaknya. Setelah bantuan pasukan dari daerah telah sepenuhnya datang, maka pasukan segera berangkat. Tujuan awal adalah daerah Selo, daerah asal Ki Ageng Pemanahan. Di sana, seluruh pasukan akan diatur sedemikian rupa. Selo menjadi pusat konsentrasi pasukan Pajang, dan nanti identitas seluruh pasukan akan berganti menjadi pasukan Selo. Akan dikabarkan bahwa pengikut Islam Abangan bergabung di Selo untuk memerangi Jipang Panolan di bawah pimpinan Ki Ageng Pemanahan, keturunan Ki Ageng Selo. Nama Pajang tidak sedikit pun dibawa-bawa. Pasukan segera berangkat berkelompok menuju Selo dengan berpakaian rakyat biasa, serta menyembunyikan seluruh persenjataan di dalam bila bambu. Maka kelompok demi kelompok secara terpisah-pisah waktu, agar supaya tidak mencolok dan menimbulkan kecurigaan, berangkatlah seluruh pasukan Pajang. Pergerakan pasukan ini benar-benar tersamarkan, susul menyusul, rapi dan teratur. Dan pada akhirnya, beribu-ribu pasukan pun telah berkumpul di Selo. Rencana segera dimatangkan di Selo. Seluruh pasukan mengenakan tanda khusus yang disematkan pada baju mereka. Dengan pakaian rakyat biasa, layaknya para gerilyawan Majapahit, pasukan Pajang yang kini mengaku diri mereka sebagai pasukan Selo telah siap untuk bertempur. Pada hari yang telah ditentukan, menjelang malam hari, pasukan pun bergerak. Pasukan dipecah dalam 4 kelompok besar. Sengaja pasukan dipecah demi untuk kembali menyamarkan diri di suatu titik, yaitu perbatasan wilayah Jipang yang berwujud sungai. Di sanalah nanti keempat kelompok pasukan khusus kembali bertemu. Setiap kelompok pasukan menempuh rute-rute khusus, rute-rute yang menghindari daerah-daerah padat penduduk. Beberapa hari kemudian, seluruh kelompok telah bersatu kembali di tempat yang telah disepakati bersama. Seluruh pasukan segera mempersiapkan diri. Senjata-senjata dikeluarkan dari bilah bambu. Anak panah yang dibagi-bagikan. Pos-pos prajurit darurat ditetapkan dan segera ditempati oleh mereka-mereka yang ditunjuk untuk itu. Gerakan rahasia ini begitu rapi. Sebentar saja, persiapan untuk sebuah perang besar telah tertata. Pasukan Pajang siap melumat Jipang Panolan hari itu juga. Seluruh prajurit kini menunggu komando selanjutnya. Di titik yang lebih tersembunyi, terlindung di balik gerombol pepohonan lebat, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani tengah menunggu saat yang tepat. Nampak Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, putra angkat Adipati Pajang Adiwijaya, telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas. Dia berdiri di samping kuda putih yang nanti harus ditungganginya. Sebatang tombak panjang dengan ujung tertutup kain putih dan rangkaian bunga melati tergantung di sana. Tergenggam erat di tangan kecil Danang Sutawijaya, itulah tombak pusaka Kyai Pleret yang terkenal ampuh. Kyai Pleret konon diperoleh oleh Syekh Maripi, seorang wali Islam zaman Majapahit, setelah dia berhasil melakukan tapa brata yang sangat keras di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Sekarang tombak ini lantas diberikan kepada Ki Ageng Tarup I atau Kidang Telangkas, lantas diwariskan kepada Raden Bondan Kejawen, putra Prabu Brawijaya V, dengan Dewi Wandan Kuning yang lantas bergelar Ki Ageng Tarup II. Diwariskan kemudian kepada Ki Getas Pandawa, putra Raden Bondan Kejawen, lantas diserahkan kepada Ki Ageng Selo, putra Ki Getas Pandawa. Manakala berada di tangan Ki Ageng Selo,
tombak dititipkan kepada Sunan Kalijaga. Lantas oleh Sunan Kalijaga dititipkan kepada Jakatingkir, Adipati Pajang hingga saat ini. Maka sesungguhnya tombak Kyai Pleret memang milik leluhur Danang Sutawijoyo. Karena Ki Ageng Selo lantas berputra Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis berputra Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan berputra Danang Sutawijoyo. Jika ada yang bertanya, mengapa silsilah keturunan Taruk jika disejajarkan dengan keturunan Pengging, maka lebih cepat beranak pinak. Hal ini tidaklah aneh. Di masyarakat Jawa sekarang pun, kadang pemuda berusia 20 tahun sudah dipanggil kakek karena kakak kandungnya telah memiliki cucu. Hal ini disebabkan jarak lahir mereka terpaut jauh beberapa tahun. Begitu pula dengan Trah Tarup dan Pengging. Bila ditarik garis lurus ke atas, maka Ki Ageng Selo adalah cicit Brawijaya V, sejajar dengan Jakatingkir yang merupakan cicit Brawijaya V. Namun usia Ki Ageng Selo lebih tua dari Jakatingkir, karena memang Ki Ageng Selo lahir lebih dulu, disebabkan ayah kandungnya Ki Getas Pendawa menikah di usia muda, lebih muda daripada Ki Ageng Pengging. Begitu juga ketika Ki Ageng Selo telah berputra Ki Ageng Ngenis, Jakatingkir belum menikah. Manakala Ki Ageng Ngenis berputra Ki Ageng Pemanahan, baru Jakatingkir menikah di usia yang sudah agak tua. Maka tak heran putra Ki Ageng Pemanahan, yaitu Danang Sutawijoyo, sebaya dengan putra Jakatingkir, Pangeran Benowo. Kita lanjut ke cerita. Ada yang tampak aneh dari kuda putih yang tali kekangnya tengah dipegang oleh Danang Sutawijoyo. Kuda tersebut bukanlah kuda jantan yang biasa dipakai untuk bertempur. Kuda ini jelas kuda betina, dan tampak semakin aneh lagi manakala diperhatikan lebih seksama. Ekor kuda terlihat diikat ke atas pelana sedemikian rupa, sehingga kemaluan kuda betina itu tampak terbuka jelas. Entah apa maksudnya. Ki Juru Mertani yang mempunyai ide seperti itu. Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan tengah bersiap-siap mengirimkan seorang utusan yang hendak dikirim ke Jipang. Utusan yang membawa surat tantangan perang. Namun belum juga sang utusan berangkat, nampak dari kejauhan di seberang sungai 7 orang tukang rumput berpakaian bagus terlihat tengah berjalan di tepian sungai sembari membawa keranjang rumput. Ki Juru Mertani tertegun. Pucuk dicinta ulam tiba. Dia tahu pasti ke-7 orang yang tengah terlihat itu tak lain adalah perumput dari istana Jipang Panolan. Mereka pastilah tukang rumput yang tengah bertugas mencarikan rumput untuk makanan kuda kesayangan Arya Penangsang, yaitu Kiai Gagak Rimang. Cepat Ki Juru Mertani memerintahkan agar Ki Ageng Pemanahan mempersiapkan diri. Ki Juru Mertani memberikan petunjuk singkat. Ki Ageng Pemanahan mengangguk, tanda mengerti, dan langsung menaiki punggung kudanya. Sejenak Ki Juru Mertani memberikan petunjuk kepada kepala pasukan agar tidak melakukan gerakan apapun tanpa ada perintah darinya. Lalu dia menaiki punggung seekor kuda. Tak berapa lama, nampak Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan terlihat memacu kuda menyeberangi sungai. Melihat kedatangan 2 orang yang tidak dikenal, 7 orang tukang rumput terkejut. Apalagi terdengar kemudian 2 orang itu berteriak memanggil mereka. Seketika ke-7 perumput ini menghentikan langkah kakinya. Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan menghampiri mereka. Begitu jarak sudah sedemikian dekat, keduanya segera turun dari atas pelana kuda masing-masing. "Kisanak, buat siapakah rumput-rumput ini?" tanya Ki Juru Mertani. Salah seorang perumput menjawab, "Rumput-rumput ini untuk makanan kuda Kanjeng Arya Jipang, Arya Penangsang." Ki Juru Mertani tersenyum.
Dia keluarkan gulungan rontal dari balik bajunya. Kisanak, kami memiliki pesan buat junjungan kalian. Maukah kalian menyampaikannya? Ketujuh orang saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka bertanya, "Kalian orang mana?" Ki Ageng Pemanahan menjawab, "Katakan kepada junjungan kalian, kami berasal dari Selo." Ragu ketujuh orang tersebut. "Siapakah yang mau aku titip?" sergah Ki Juru Mertani. Agak ragu, salah seorang perompot mendekat. "Baiklah, mana?" Orang yang baru berkata segera mendekat, dan keranjang rumput yang tetap berada di pundaknya. Ki Juru Mertani menyerahkan gulungan rontal itu kepada sang perumput. Namun diam-diam, Ki Ageng Pemanahan bergerak ke arah belakang sang tukang rumput dengan gerakan pelan. Begitu gulungan rontal telah diterima dan telah diselipkan di pinggang sang perumput, Ki Ageng Pemanahan mencabut keris dari arah pinggangnya dan meraih daun telinga sang perumput tersebut. Tak menunggu waktu lama, disayatnya daun telinga sang penerima rontal hingga putus seketika itu juga. Jerit kesakitan terdengar diiringi darah yang mengucur. Melihat kejadian itu, keenam perumput yang lain ketakutan dan melarikan diri. Perumput yang kehilangan daun telinganya terlihat mengerang-erang kesakitan sembari mendekat telinganya yang telah kehilangan cuping. Darah merembes di sela-sela jemarinya. Sembari memegang keris, Ki Ageng Pemanahan berkata, "Katakan kepada Arya Penangsang, aku, orang Selo, menunggu dia di sini. Jika dia lelaki sejati, pasti akan datang." Sang perumput ketakutan setengah mati melihat Ki Ageng Pemanahan. Cepat dia membalikkan badan dan langsung lari terbirit-birit dengan meninggalkan keranjang rumputnya yang tumpah di tanah. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani mengawasi sang perumput yang tengah berlari. Begitu sudah tidak terlihat mata, keduanya segera menaiki punggung kuda masing-masing dan kembali menuju barisan semula. Perang besar akan terjadi sebentar lagi. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.